Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya. Di semester ini, saya dan Ibu Saringatun Muzrikah atau Bu Ika akan mengajar di kelas kalian tentang etika dan profesi guru. Nah, di video ini saya akan menjelaskan overview kira-kira apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Stay tune ya. Baik, saya pikir tentunya kalian sudah mendownload rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah saya upload di Elena. Nah, video ini hanya versi visualnya saja. Sebenarnya isinya ya kurang lebih sama dengan yang ada di RPS yang ada di Elena. Jadi pada pertemuan yang pertama ini kita akan membicarakan tentang kontrak perkuliahan terlebih dahulu, yaitu apa saja yang akan kita lakukan selama satu semester, bagaimana aturan mainnya, bagaimana tugas dan kewajiban-kewajiban yang harus kalian selesaikan, yang harus kalian kerjakan. Kemudian bagaimana timeline materi dan penugasan tersebut. Nah, langsung aja kita masuk ke minggu pertama. Minggu pertama adalah hari ini. Hari ini kita hanya membicarakan tentang kontrak perkuliahan lewat video ini, dan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut via Telegram atau WhatsApp atau Elena. Nah, masuk ke minggu kedua, 3, 4, dan 5, kita akan membicarakan mengenai indikator-indikator kompetensi guru. Yang mana kompetensi guru itu dibagi menjadi 4, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Nah, masing-masing kompetensi ini punya indikatornya sendiri-sendiri. Indikator-indikator inilah yang nanti akan kita bahas di masing-masing pertemuan. Jadi karena ada 4 kompetensi, maka kita ada 4 pertemuan untuk membahas kompetensi guru dan aplikasinya saat mengajar. Oke, memasuki pertemuan ke-6, kita akan belajar mengenai etika profesi guru. Jadi kita akan belajar tentang apa itu etika profesi, apa itu etika profesi jika diterapkan di profesi guru. Nah, untuk lebih khususnya kode etik guru itu akan kita bahas di pertemuan ke-7. Setelah itu kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Ujian tengah semesternya ini berupa apa? Ujian tengah semesternya ini nanti berupa simulasi kalian mengajar, namun lewat podcast. Jadi kalian harus membuat podcast yang isinya kalian itu menyampaikan suatu materi ekonomi, dan di podcast itu seolah-olah kalian bertindak sebagai seorang guru. Nah, menarik bukan? Itu adalah tema untuk midterm test atau ujian tengah semester kita. Pada pertemuan ke-9 setelah UTS, kita akan melaksanakan refleksi hasil UTS terlebih dahulu, dan kemudian kita akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan beberapa tema. Nah, kabar baiknya adalah pada pertemuan ke-10 kalian akan mendapatkan liburan kecil. Liburan kecil untuk apa? Untuk mempersiapkan video yang akan kalian presentasikan pada pertemuan ke-11, 12, 13, dan 14. Nah, isi videonya apa? Isi videonya adalah tema yang sudah dibagi di pertemuan ke-9 tadi. Yang pertama adalah tentang supervisi pendidikan. Yang ini nanti akan ditayangkan videonya di pertemuan ke-11, sekaligus akan kita diskusikan secara bersama. Kemudian di pertemuan ke-12 kita akan mendiskusikan video mengenai kualifikasi pendidikan dan pembinaan guru, yang nanti videonya akan kalian buat, ditayangkan, dan didiskusikan bersama di pertemuan ke-12.
Di pertemuan ke-13 kita akan mendiskusikan mengenai sertifikasi guru. Dan di pertemuan ke-14 kita akan mendiskusikan tentang organisasi profesi guru. Kemudian di pertemuan ke-15 kalian dapat break lagi untuk persiapan final project atau proyek akhir untuk pertemuan ke-16. Apa itu proyek akhirnya? Jadi proyek akhirnya adalah membuat tulisan ilmiah, membuat artikel ilmiah melalui mini riset atau penelitian kecil yang nanti akan kita beri waktu 2 minggu, yaitu pertemuan ke-15 dan 16. Nah, mengenai isi artikel ilmiahnya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di kelas ketika sudah mendekati hari pertemuan ke-15 dan 16. Baiklah, kira-kira begitu perjalanan kita selama 1 semester ini. Saya dan Bu Ika berharap kalian tetap semangat meskipun kita hanya bertemu via online. Dan saya dan Bu Ika juga mendoakan agar kalian selalu sehat. Maka dari itu tetap jaga diri, jaga kesehatan, di rumah aja dan jangan kemana-mana. Sekian video dari saya, terima kasih.